Halo semuanya, saya akan mempresentasikan evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Egerius Andrianto, NIM 17104165616, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Meria Yosita SMMM. Evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Sejarah perdagangan internasional. Sebenarnya perdagangan internasional sudah dimulai sejak masa kuno, yakni ribuan tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya suatu peninggalan barang buatan Sumeria di Mesir atau Babilonia yang ditemukan di pesisir Laut Tengah. Pada masa kuno sendiri, wilayah perdagangannya masih sangat terbatas. Alasan utamanya adalah karena transportasi yang juga masih sangat terbatas, baik itu transportasi darat ataupun transportasi jalur laut. Karena yang mendorong meluasnya perdagangan internasional adalah karena perkembangan teknologi dan transportasi itu sendiri. Kemudian pada masa selanjutnya, yaitu sejak Kekaisaran Romawi runtuh, perdagangan di Eropa secara berkala mengalami perkembangan, khususnya di abad ke-12 dan 13. Bahkan mereka mendirikan yang namanya asosiasi untuk melindungi perdagangan jarak jauh. Perdagangan internasional tersebut senantiasa berjalan dan berkembang sejak era penjelajahan samudra, pada masa revolusi industri, pada masa Perang Dunia, hingga pada masa informasi yang terus berlanjut hingga hari ini. Selanjutnya, terbentuknya World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka, dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia, yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, Organisasi Perdagangan Dunia dikenal dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1948 sampai dengan 1990. GATT terbentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan diwakili 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan financial arrangements untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu yang pertama, IMF atau International Monetary Foundation yang didirikan tahun 1946. Yang kedua, IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development. Selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945. Yang ketiga, ITO atau International Trade Organization yang berdiri tahun 1947 yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia. ITO tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama dan di lain pihak, organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi belum disepakati sampai akhirnya
WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi putaran Uruguay menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau GATS dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Kesepakatan yang diambil harus disetujui oleh setiap negara anggota atau single undertaking. Kalau ada satu saja negara yang tidak setuju, maka kesepakatan tidak dapat diambil. Keadaan ini yang menjadikan setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh General Council setiap 2 tahun dan yang dihadiri oleh setiap Menteri Perdagangan negara anggota mengalami hambatan. Stagnansi dimulai sejak perundingan di Seattle, US 1999, di Cancun dan di Cancun, Meksiko 2003, di Hong Kong 2005, di Jenewa 2008, bahkan yang dilaksanakan di Bali 2013. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan antar negara-negara maju dan negara berkembang. Saat ini WTO sudah memiliki lebih dari 160 anggota negara. Tujuan dan fungsi WTO. Dalam pembukaan yang terdapat pada Marks Agreement yang berisi penetapan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk, yang pertama, meningkatkan standar hidup, yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang. Yang keenam, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang ketujuh, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.